Salam budaya, salam lestari untuk kita semuanya. Kembali lagi di channel Dunia Keris dalam program Tukar Kauruh. Ya, kali ini kita akan mengenal tempat di mana sang keris akan dibuat atau tempat di mana empu membuat keris, yaitu Besalen. Apa sih itu Besalen? Besalen itu sebutan untuk tempat di mana empu itu membuat sebuah keris. Sebenarnya tempat ini seperti tempat pandai besi pada umumnya, di mana mereka juga membuat peralatan-peralatan tempat lainnya seperti cangkul, peralatan harian-harian, dan mungkin zaman dulu membuat pedang dan segalanya. Biasanya di Besalen ini peralatan-peralatan yang digunakan ya sama dengan peralatan-peralatan yang digunakan dengan pandai besi. Mungkin kalau perbedaannya ya mungkin ketika zaman dulu, peralatan zaman dulu dan zaman sekarang, yang dimana saat ini kan banyak ya tempat pandai besi ya. Kita kalau ngomong pandai besi, tempat penempahan besi yang sudah menggunakan alat-alat modern gitu, seperti alat press yang digunakan untuk memukul itu. Tapi kalau yang membuat keris kebanyakan di beberapa daerah Indonesia itu masih menggunakan budaya tradisionalnya gitu. Jadi yang dijaga tuh kebudayaannya gitu. Banyak kok, ada beberapa besalen-besalen yang ada di Nusantara ini, seperti di Bali, di Sumeneb ya, kalau kita tahu ada kota keris itu, di Madura, terus di Solo, di Jogja, di beberapa daerah itu ya banyak masih Besalen yang menggunakan alat-alat tradisional seperti itu. Alat tradisionalnya ya di sana, kalau melihat dari tempat pembakaran yang disebut perapian, itu sama seperti perapian pada umumnya, yang dimana nanti bahan bakarnya adalah arang. Nanti arang ini akan dibakar, terus diberi pompaan angin atau seperti apa supaya arang ini bisa lebih panas seperti itu. Jadi suhunya tuh lebih bisa meningkat. Dan kalau sekarang di zaman modern, di tempat-tempat pandai besi kan alat yang digunakan untuk membakar itu kan ada yang udah nggak pakai arang lagi, ada yang sudah pakai ya, api pembakaran itu loh, yang pakai gas, itu kan sudah banyak. Nah, kalau di Besalen itu saat ini ya masih banyak yang menggunakan arang seperti itu, untuk menjaga apa? Menjaga ya kebudayaannya, menjaga warisan budaya itu. Dimana dalam tempat nanti ini yang untuk memompakan arang ini supaya lebih, maksudnya memompa angin kepada perapen supaya arang ini akan lebih panas, itu ada benda atau apa ya, bagian yang disebut dengan uban ban. Nah, uban ban ini bentuknya seperti tabung silinder panjang, ada dua biasanya. Itu yang kalau kita tahu bentuk pompa manual ya, yang biasa dipakai di rumah itu. Nah, bentuknya hampir sama seperti itu, cuma bedanya dia lebih besar. Dimana biasanya bahan yang digunakan itu menggunakan pohon kelapa, pohon aren seperti itu, batang pohonnya. Terus nanti di dalamnya ada kalep yang dimana dipompa, nanti menghasilkan angin yang menuju langsung ke perapian supaya arang tadi bisa lebih panas suhunya seperti itu. Misalkan sendirian nggak mungkin kan, makanya biasanya umumnya empu keris itu memiliki panja. Nah, nanti panja inilah salah satu panja yang akan bertugas untuk memompakan angin kepada perapian seperti itu. Nah, biasanya juga di dalam pembuatan keris, beberapa panja itu nanti ada yang bertugas juga sebagai pemukul yang untuk mengayunkan palu seperti itu. Kita juga pernah lihat tuan di salah satu relief di mana ada empu keris. Di sana sebelah, kalau nggak salah, kalau di gambarnya itu sebelah kanannya, pojok kanannya itu nanti ada panjat yang memompakan angin tersebut.
akhirnya kan ada juga panjang yang memukul besinya. Nah, nanti besi ini dipukul di atas landasan besi semacam baja yang padat yang nama paron. Nanti disitulah keris akan ditempa, digabungkan antara material-material seperti itu. Oke. Alat-alatnya juga itu dibagi menjadi beberapa kebutuhan ya, yang dimana ada alat buat nempa dengan alat yang buat ngebentuk. Nah gitu. Jadi alat yang buat nempa ya buat nempa besinya. Terus alat yang buat ngebentuk ya buat ngebentuk, kan keris memiliki bentuk yang banyak kan. Dimana alat buat tempa tuh ya berupa kayak palu, terus capitan, terus ada semacam alat potong ya. Dia tuh kalau nggak salah namanya tuh paju. Di buku keris Jawa Nalar dan Mistis tuh ada paju sama drip. Paju sama drip ini gunanya untuk, yang paju itu untuk motong, yang drip itu untuk ngelubangin biasanya. Drip itu kayak lebih lancip. Nah, kalau alat yang buat ngukir itu akan beda lagi nanti. Nah, alat buat ngukir kayak kikir, pahat, ya. Jadi alat yang buat ini ya beda nantinya. Ya mungkin ada palu kecil biasanya yang buat membantu mengikir atau mengukir bilah keris seperti itu. Terus di besalan itu juga sebenarnya kalau beberapa pandai besi ya itu sebelum memulai memulai penempaan besi biasanya memang ada beberapa semacam simbolik atau ritual simbol gitulah untuk yang dilakukan di besalai tersebut gitu ya. Tujuannya buat apa ya? Tujuannya sebenarnya kembali tadi berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk kemudahan dalam proses pembuatan keris seperti itu. Ya terlepas dari beberapa tujuan-tujuan lainnya itu kembali kepada percayaannya masing-masing ya. Cuman yang bisa saya simpulkan, bisa saya tafsirkan adalah itu ya untuk meminta keridhaan atau kemudahan dalam proses pembuatan seperti itu. Nah, bahkan beberapa saya pernah lihat video dokumenter pembuatan keris, ada juga yang melakukan sebuah kayak kalau dibilang kayak selamatan gitu di rumah sang empu gitu juga ada. Itu sama sebenarnya kalau saya menafsirkan ya sebagai doa untuk kemudahan dan kelancaran pembuatan pusaka. Ya begitulah besalan yang dimana kurang lebihnya kita lebih mengenal kepada alat-alat dan tempat seperti apa sih besalan gitu. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Ya kurang lebihnya jika ada yang salah saya mohon maaf ya. Yang jelas dari besalan inilah nanti lahir pusaka-pusaka Tosan Aji seperti itu. Oke, saya pamit dulu. Jika ada yang kurang saya mohon maaf. Mungkin nanti suatu saat kalau ada kesempatan kita buat video, kita akan jalan-jalan ke Besalen dan kita lihat proses kegiatan yang ada di Besalen. Cuma kalau saudara-saudara setuju bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita akan agendakan untuk mengunjungi besalan-besalan yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Salam budaya, salam rahayu, rahayu, rahayu.